warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatima dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unismu Makassar. Di sini saya membuat video pembelajaran kelas 4 SD semester 1 dengan tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 macam-macam sumber energi, pembelajaran 3. Baik, yang pertama kita akan menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan not angka. Di sini sudah ada not angka lagu Menanam Jagung. Sekarang mari kita bernyanyi. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang hubungan antara kebersihan kelas dengan kenyamanan kegiatan pembelajaran, di mana kebersihan sangat mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Jika kelas bersih, indah, dan tertata rapi, maka kemungkinan besar kenyamanan dalam proses pembelajaran akan tercapai. Selain itu, konsentrasi pun bisa lebih fokus. Dengan begitu, sistem kerja otak akan semakin meningkat. Jadi, alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, baik guru maupun siswa membersihkan kelas terlebih dahulu. Matahari memberikan energi panas pada berbagai benda di bumi. Pada gejala pancaran radiasi, panas matahari dapat merambat ke bumi yang dapat berlangsung baik melalui media perantara ataupun tanpa media perantara. Demikian pula saat energi panas mengenai benda padat, energi panas tersebut kemudian merambat secara konduksi. Contohnya adalah pada rel kereta api yang terkena sinar matahari secara konduksi yang berlangsung dari suhu yang lebih tinggi menuju suhu rendah akibat getaran partikel penyusun besi. Sebaliknya, saat energi panas mengenai fluida yang dapat berupa cairan maupun gas, energi panas tersebut kemudian merambat secara konveksi. Seperti apabila mengenai permukaan air, maka massa jenis air di permukaan berkurang sehingga terjadi proses aliran air dari bagian dasar ke permukaan. Hal yang sama dapat terjadi apabila mengenai energi panas matahari melalui udara, maka udara akan memuai sehingga terjadi aliran udara dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Akibat perbedaan massa jenis dan gejala semacam ini seringkali diwujudkan dalam bentuk angin. Dalam hal pancarannya, matahari juga memberikan penerangan di muka bumi ini dalam bentuk energi cahaya. Apabila cahaya matahari mengenai permukaan daun, pada daun terjadi proses fotosintesis, artinya mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Perubahan energi matahari menjadi energi kimia juga terjadi saat kita memotret. Maka pada negatif film terbentuk gambar dan kegiatan ini sering termasuk pada kegiatan fotografi. Energi matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik yang sering dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Kejadian tersebut pada sel surya. Sumber energi lain yang tersedia di alam adalah energi air dan angin. Energi air dan energi angin ini dapat menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik adalah gabungan antara energi potensial dengan energi kinetik. Gerakan aliran air dapat terjadi dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Air ditampung dalam bendungan sehingga terkumpul dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, melalui saluran air yang berada pada bendungan pada ketinggian tertentu memiliki energi potensial, atau sering disebut energi tempat.
Pada saat air dialirkan dari bendungan, energi potensial berkurang dan berubah menjadi energi kinetik yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik yang posisinya lebih rendah. Pada gerakan turbin terjadi perubahan energi mekanik yang menjadi energi listrik. Hal yang sama pada energi angin yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang kemudian terjadi perubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, energi listrik inilah yang selanjutnya dimanfaatkan oleh kita semua untuk diubah menjadi energi lain sesuai dengan kebutuhan melalui benda-benda elektronik yang kita butuhkan. Sebagai contoh, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu. Energi listrik menjadi energi panas setrika, energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin, dan energi listrik menjadi energi kimia. Pada pesawat televisi, energi listrik dapat diubah menjadi energi bunyi dan energi cahaya, dan sebagainya. Selain sumber energi matahari, air, dan angin yang selalu tersedia di alam dalam jumlah yang banyak, ada juga sumber energi yang akan habis bila dipakai terus-menerus, yaitu sumber energi yang tersimpan di bumi dalam bentuk fosil energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber energi, di mana semua yang dapat menimbulkan panas disebut sumber energi panas. Energi panas bermanfaat bagi kehidupan manusia, misalnya untuk mengeringkan pakaian, menyetrika pakaian, dan memasak makanan. Sumber utama panas di bumi berasal dari sinar matahari. Matahari memiliki peran yang besar bagi kehidupan, karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia di bumi. Setelah tadi saya menjelaskan beberapa peran energi matahari bagi kehidupan di bumi, sekarang saya akan memberikan contoh dalam bentuk kalimat persamaan bilangan. Adapun soalnya yaitu, pada waktu yang sama, Rina dan Dina menjemur pakaian. Rina menjemur 4 baju dan 4 pasang kaos kaki, sementara Dina menjemur 5 pasang kaos kaki dan 2 baju. Apakah banyaknya pakaian yang dijemur Rina dan Dina sama? Yang pertama, Rina menjemur 4 baju dan 4 pasang kaos kaki. Di sini terdapat 4 baju dan 4 pasang kaos kaki, di mana 4 pasang kaos kaki ini dalam sepasang terdapat 2 buah kaos kaki. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkannya dalam bilangan, yaitu jumlah baju 4 ditambah dengan jumlah kaos kaki 2 dikalikan 4. Jadi 4 ditambah 2 kali 4 yaitu 2 kali 4 sama dengan 8. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Jadi jumlah pakaian yang Rina jemur yaitu 12 pakaian. Nah, kemudian Dina menjemur 5 pasang kaos kaki dan 2 baju. Dalam 5 pasang kaos kaki ini dalam sepasang terdapat 2 kaos kaki. Jadi 2 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 2 baju yang ada. 2 dikalikan dengan 5 yaitu 10. 10 ditambah dengan 2 baju yaitu 12. Jadi kesimpulannya, pakaian yang dijemur oleh Rina dan Dina sama karena sama-sama berjumlah 12. Itulah tadi beberapa materi yang dapat saya jelaskan. Adapun saya dapat menyimpulkan bahwa energi matahari sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Saya menutup video pembelajaran kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.